ngomongin Yohanes apa kau 1:14. jujur kali ya? Iya, kan ada Yohanes 1:14. Ya, ya, tumben waras gitu. Iya, Memang kalau dari ya dulu saya waras. lah, Yesus itu Yesus ciptaan, betul? Ya, ciptaan ya. Iya, betul kan? Iya, iya. Tumben waras kau. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Tapi kenapa malah menyembah ciptaan? Kenapa coba? Oke, ya. Mungkin kalau ke Wanis mungkin ada tanya ini mungkin akan disangkal ya. Kalau saya ya memang Ah, saya ngikutin apa yang dikatakan dalam Bible itu ya. ah. Firman menjadi ya. Kalau saudara kata menjadi berarti dari firman menjadi manusia Pak. Coba dibacakan dulu di Yohanes 1 ayat 3 itu. Hmm. Segala diciptakan dari firman. Itu. Jadi Yesus itu ciptaan dan sekarang Kristen menyembah ciptaan gitu. Oke, saya kasih dalilnya ya, Sat ya. Ya, coba. Oke, ini kan dalil-dalil yang sering kalian bawakan di dalam diskusi dengan orang Kristen ya. Mana tuh? Di Yohanes 17 ayat 3 itu sering kalian bawakan untuk Ya orang sering. Kristen kan. Ah, Oke, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. ah, Jadi mengenal Allah yang benar itu harus mengenal Yesus Kristus. ah. Ya. Karena kenapa? Terus? Yesus berkata juga di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Kalau dikatakan dengan kebenaran, siapa itu kebenaran? Yesus sendiri menjawab juga, ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doktrin. Ya, oke. Oke, nanti saya Doktrin. tanya, nanti saya tanya balik. Oke, silakan. Iya, doktrin masalahnya kayak gitu. Jadi gini, jadi caranya menyembah Allah yang benar-benar tidak kelihatan itu, ya harus mengenal Yesus Kristus dengan roh dan kebenaran. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Coba tes logika Yohanes- dulu dah. Yohanes 14 ayat 10. Mau nggak? Major, tes logika dulu gitu. Silakan. Ah, kalau saya mau tes logika sama Major ini kira-kira kena nggak ya teman-teman dia? Sebentar dulu, saya tadi bertanya, berarti Kristen dan Katolik saat ini menyembah ciptaan, betul? Ya, nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa? Iya, Kita akan iya, bisa iya, 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 iya. menyembah Allah Bapa tanpa Yesus Kristus. Menuju jalan Aduh. menuju Allah Bapa sendiri. Ya, masalahnya gini ya, Yesus dari ayat yang Anda bawakan itu Yesus mengatakan kepada siapa? Apakah ada kepada Kristen? Ya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Hah? Berarti itu menjelaskan kepada pengikutnya, ya. Yang percaya Coba Yesus gini, sebagai ketika Mesias, ya ketika berarti itu Yesus menunjuk berkata, pada pengikutnya. ketika Yesus berkata, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, sejak kapan? Ya, sejak kapan Yesus berikan jalan untuk Kristen? Apa? Ah, Ya semenjak dia menjelaskan tentang kebenaran. lah, itu kan dia yang ngomong sama Filipus, Yahudi, Ya, bukan iya. sama Kristen. Iya, Kayak gimana? ajaran keselamatan itu datangnya daripada Yesus, ya. Ah, Ya, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul-rasul murid-muridnya. Nah, itu jalan keselamatan. Makanya dikatakan di Matius 24 ayat 18 sampai 19, ya. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Jadi itu tanda pengikut Kristus, ya. Itu materialnya harus dibaptis. Kalau Anda sering Ustaz Yusuf saya dengar bahasa juga mengikuti Yesus. Tidak akan bisa Anda dinyatakan sebagai pengikut Kristus tanpa Anda mengikuti perintah Tuhan Yesus. Karena pengikut Kristus itu harus yang namanya dimaterialkan dengan baptisan. iya, memangnya Anda ikut perintah Yesus? Ya iya dong. Yesus sujud, Anda sujud gak? Oke, sekarang gini.
Kalau masalah Jawab sujud, dulu lah. enggak, jangan. Jawab dulu. Dengarkan, Ya. perintah, dengarkan dulu. Ah, Yesus tidak pernah memerintahkan maka bersujudlah kalian seperti yang saya sujud. Tidak ada. Itu juga ya, datanya di mana? jelas. Di Bible. Oke, terus? Itu juga datanya di mana? Lah, Tidak ada kan? itu di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus maju sedikit lalu dia sujud tapi dan adakah perintah berdoa. harus bersujud untuk menyembah Allah Bapa? Iya, yang dia lakukan seperti itu. Sekarang Kristen apakah melakukan seperti Yesus? Kalau masalah melakukan Ustaz Yusuf, orang penyembah berhala, penyembah pohon-pohon juga bersujud. Apakah kita harus mengikuti juga? Ah, sejak kapan mereka bersujud? Penyembah pohon, Itu penyembah orang penyembah berhala berhala? juga sujud. Orang penyembah berhala nggak sujud? Enggak, Hah? enggak. Jadi orang-orang penyembah berhala apa? Praktek sujud ini hanya ada dalam Islam dan diajarkan oleh para nabi. Hmm. Penyembah berhala nggak ada praktek ritual ibadah mereka sujud, nggak ada. Berarti Ustaz Yusuf belum pernah nampak orang penyembah berhala kan? Ya. Jadi orang yang menyembah umpamanya berhala-berhala itu dia harus sujud. Tidak ada ya praktek-praktek penyembahan itu ya dia harus sujud. Contohnya kepada raja-raja yang dituankan itu juga sujud. Apakah itu dinyatakan juga sebagai Allah? Kenapa bang? Orang contohnya raja-raja yang bertuan, orang kan sujud juga. Coba gerakan sujud itu kayak gimana coba? Oke, sujud dengan menundukkan kepala sendiri kan itu bagian dari sujud. Ya, Bukan menundukkan harus sampai mentok-mentok ke tanah. dahi tidak. ke tanah kan? Tidak. Lah, coba Anda buka di dalam keluaran Keluaran 34 nomor 8. Iya, perintah sujud itu tidak ada dikatakan Yesus, maka bersujudlah, tidak ada. Iya. Tapi apa yang Katanya dikatakan pengikut Yesus ketika Yesus sujud dan berdoa, kenapa Anda tidak melakukan apa yang Anda ikuti? Karena itu bukan bagian dari perintah dia. Karena sujud itu bagian merendahkan diri, bagian daripada penghambaan diri, itu namanya sujud. Di saat kita menundukkan kepala gini aja, kita itu bagian dari sujud. Contohnya, seorang pemimpin negara datang, kita menundukkan kepala, itu bagian dari penghormatan. Bentar, saya bukakan dalilnya dulu ya teman-temannya. Nih, ya. Sabar ya. Nih. Coba kita lihat Kejadian 24 ya. Nomor 52. Ketika Abraham sujud ke tanah, ya. Ke tanah, dahinya ke tanah. Kayak gimana? Ya iya, itu praktek daripada penyembahan ya, kita orang Kristen Ya makanya dilakukan Kristen atau kagak gitu? Harus sujud, tidak ada. Dilakukan Kristen atau kagak sekarang hari ini? Ya ada, saya pun bisa bersujud sekarang, tapi bukan dari sujud yang dilihat. Praktek tapi ibadahnya. ketulusan hati kita dalam melakukan penyembahan. Praktek ibadahnya ada nggak dilakukan Kristen? Bersujud. Gini loh, yang namanya kita menuju kepada Sang Bapa itu, sang pencipta itu, bukan masalah kita itu harus dengan ibadah-ibadah yang di ritual-ritual gitu, enggak. Tapi bagaimana hati kita, betul-betul kita mengembangkan diri kepada sang pencipta itu makanya dikatakan menuhankan. Yang nggak cukup dengan hati juga kali, pasti juga dengan tindakan dan fakta di lapangan seperti apa prakteknya. Nggak cuma di hati aja. Kalaunya para nabi mencontohkan sujud, lalu alasan apa kita tidak sujud coba? Karena Yesus tidak ada pula, maka bersujudnya tidak ada. Yang diperintahkan Yesus, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang ajarkan itu. Waduh, major, bebal kayak dulu tetap ya.
Ustaz, pengajaran Kristus yang kita pegang, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Lalu